Yang pertama itu hal apa yang membuat mereka memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisula untuk menjadi tempat studi lanjut. Dan yang kedua adalah apa hambatannya. Cuma kita nggak bicara ke hambatannya lah ya. Kita bicara yang faktor yang yang membuat mereka memilih untuk kuliah di sini. Nah, hasilnya top 3-nya nih Bu Pungki ya. Dari nomor 3 dulu. Nomor 3 itu fasilitas mahasiswa atau sarana prasarana. Sarpras. Terus kemudian yang kedua adalah program beasiswa. Baik. Nah, nomor satunya coba tebak. I don't know, mungkin dosen yang keren-keren. Kan. Apa? Nomor satunya adalah akreditasi. Akreditasi. Ya, dari calon mahasiswa baru ternyata satu hal yang membuat mereka memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu ternyata dari akreditasi. Itu gimana, Bu? Iya. Jadi kita bisa melihat ya, ternyata masyarakat kita terutama calon mahasiswa yang notabene baru lulus SMA itu sudah concern terhadap tempat mereka untuk menginvestasikan waktu 3,5 sampai 4 tahun ke depan dengan melihat status akreditasi. Kenapa itu menjadi penting? Karena status akreditasi itu menjadi satu bentuk pengakuan, rekognisi dari pihak eksternal terhadap mutu pembelajaran yang dilakukan di institusi tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Pungki? Alhamdulillah sehat sekali, happy sekali. Pak Alfian juga makin fresh, makin happy, makin bening. Kok makin bening? Malah kayak ini ya, pembukaan podcast skincare ya? Oh gitu ya? Enggak dong. Enggak dong. Bu Pungki dari mana aja? Negara ke negara biasa. Mantap. Mentang-mentang ini ya koordinator program internasional ya. Alhamdulillah. Terakhir dari mana? Turki ya? Iya, Qatar, Turki. Alhamdulillah. Mantap sekali. Kalau Pak Alfian dari mana nih? Kenapa kok fresh banget? Ya. Pada kesempatan ini. Sama sih sebenarnya. Jalan-jalan juga. Oh, jalan-jalan juga? Iya, cuman kalau saya ya ke daerah-daerah lah. Daerah ya ke Jawa Tengah. Ya kebetulan kan saya dari public relation. Ya, dan teman-teman dari public relation ini dulu sebenarnya dari 3 bulan 4 bulan yang lalu ini kami mengunjungi berbagai macam sekolah SMA, SMK gitulah. Ya, untuk mempromosikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu ya. Kita cerita apa saja yang ada di sini, keunggulan dan lain sebagainya gitu. Gitu Bu Pungki. Berarti kalau misalnya saya nih ya, oleh-olehnya kan kopi, teh Turki nih, magnet kulkas nih, air mata. Apa sih kok sampai air mata kebahagiaan maksudnya, kenangan dan lain sebagainya. Oke. Indeed. Kalau Pak Alfian nih kayaknya dari daerah nih oleh-olehnya harus lebih spesial nih daripada. Selalu spesial, selalu spesial. Hasil survei. Berat banget ya Pak. Hasil survei betul ya. Jadi kemarin kita masuk ke beberapa sekolah SMA SMK itu untuk mempromosikan Fakultas Ekonomi. Kemudian kami sekaligus survei ke mereka, ke anak-anak SMA kelas 3 itu. Sebenarnya sederhana sih, hanya kita tanya 2 hal aja. Yang pertama itu hal apa yang membuat mereka memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisula untuk menjadi tempat studi lanjut. Dan yang kedua adalah apa hambatannya. Cuma kita nggak bicara ke hambatannya lah ya. Kita bicara yang faktor yang yang membuat mereka memilih untuk kuliah di sini. Nah, hasilnya top 3-nya nih Bu Pungki ya. Dari nomor 3 dulu. Nomor 3 itu fasilitas mahasiswa atau sarana prasarana. Sarpras. Terus kemudian yang kedua adalah program beasiswa. Baik. Nah, nomor satunya coba tebak. I don't know, mungkin dosen yang keren-keren. Kan. Apa? Nomor satunya adalah akreditasi. Akreditasi. Ya, akreditasi ya. Jadi akreditasi itu ternyata jadi perhatian mereka untuk memilih atau jadi pertimbangan lah ya, pertimbangan yang penting untuk mereka memilih tempat untuk melanjutkan studinya gitu. Cuma berdasarkan hasil oleh-oleh Pak Alfian ini saya benar-benar saya benar-benar
merasa tersanjung ya, kok anak sekarang udah melek akreditasi ya Pak? Iya, padahal dulu kita zaman kita kayaknya ya itu nggak terlalu apa ya istilahnya jadi bahan gitu ya, jadi bahan pertimbangan nggak terlalu, tapi sekarang ternyata perlu mereka gitu. Wah, keren banget nih. Dan kalau ngomongin akreditasi ini bukan gimana-gimana ya Pak. Alhamdulillah ya, memang Allah kasih kita rezeki akreditasi Unisula, ya akreditasi Fakultas Ekonomi Bisnis khususnya di prodi-prodi kami, apalagi di S1 tuh semuanya sudah unggul ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi jangan dilanjut dulu. Kayaknya kita nggak terlalu capable untuk membicarakan hal ini. Kayaknya enggak, kita cuma host di sini. Enggak. Walaupun tim ya. Oh, hanya behind the scene. Oh, hanya behind the scene. Oke. Baik, berarti pembahasan pada siang hari ini kita akan membahas mengenai akreditasi, gitu ya, Bu Pung ya. Dan bintang tamunya harusnya memang orang yang capable ya. Iya, gitu. Betul. Sangat capable banget, yang lahir dari akreditasi juga beliau. Tumbuh bersama akreditasi. Berarti gimana kita langsung panggil aja kali ya. Dr. Agustina Fitrianingrum, SPD MM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Dr. Agustina. Iya, Bu Dr. Agustina, ini kita ada di podcast Room 201, tepatnya di Studio Bilal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisula, Ibu. Nah, di sini saya sama Pak Alfian kami mau mengulik-ngulik ya, mengulik-ngulik tentang akreditasi. Ternyata tuh Bu, dari yang disampaikan Pak Alfian tadi, anak-anak SMA tuh keren loh Bu. Semuanya tuh udah melek Bu, semuanya sudah melek sama akreditasi. Keren ya. Iya. Jadi Ibu hari ini harus bagaimana caranya bukan meyakinkan ya Mas, tapi benar-benar bagaimana mengklirkan posisi, memberikan gambaran tentang posisi akreditasi bagaimana gitu ya. Iya, dan fungsinya untuk apa, misalnya untuk institusi, kemudian kenapa juga jadi perhatian calon mahasiswa baru gitu, barangkali seperti itu Bu. Gitu. Baik. Terima kasih sudah mengundang saya, Pak Bungki, Mas Alfian. Siap. Untuk bisa berbagi di sini. Ini kayaknya tamu pertama yang manggil kita pakai Mbak dan Mas ya Mas. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kita tetap masih muda-muda Agustina atau jadi Kakak Tina aja. Enggak, Bu Agustina. Tetap Bu Agustina aja. Iya, oke. Mungkin yang pertama ini dulu Bu Agustina. Apa namanya tadi? Hasil survei tadi itu Bu, gimana menurut Bu Tina Bu, bahwa hasil survei dari calon mahasiswa baru ternyata satu hal yang membuat mereka memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu ternyata dari akreditasi. Itu gimana Bu? Iya, jadi kita bisa melihat ya, ternyata masyarakat kita terutama calon mahasiswa yang notabene-nya baru lulus SMA itu sudah concern terhadap tempat mereka untuk menginvestasikan waktu 3,5 sampai 4 tahun ke depan dengan melihat status akreditasi. Kenapa itu menjadi penting? Karena status akreditasi itu menjadi satu bentuk pengakuan, rekognisi dari pihak eksternal terhadap mutu pembelajaran yang dilakukan di institusi tersebut, sehingga hasilnya nanti diharapkan bisa membantu mereka untuk mendapatkan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan di market untuk mendapatkan pekerjaan seperti itu. Oke. Kayak wow gitu ya, ternyata seluas itu ya dampaknya ya. Terus kalau dari Ibu Agustina sendiri boleh nggak ngasih gambaran nih gimana posisi akreditasi Unisula khususnya di FEB, khususnya di prodi-prodi kita itu bagaimana Bu? Menarik ya, karena memang Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu termasuk salah satu fakultas dengan program studi terbanyak di Indonesia. Itu lebih dari 4.000. Jadi memilih di antara sekian banyak, memang paling mudah ya menggunakan status peringkat unggul dari program studi tersebut. Nah, di Unisula itu kan untuk program S1 akuntansi, S1 manajemen, kemudian juga ada D3 akuntansi, ini semuanya sudah unggul. Kemudian untuk yang program Magister manajemen dan sudah baik sekali untuk program Magister akuntansi karena program baru ya, jadi masih terakreditasinya baik. Nah, untuk yang capaian unggulnya
di FEB itu PDIM sebagai program studi doktornya itu sudah unggul, dan ini kalau ya alhamdulillah PDIM selalu orang di belakang layar. Jadi kalau dipersentasekan untuk program studi unggul di Indonesia itu sendiri kan less than 10% gitu. Jadi sangat kompetitif untuk mendapatkan pekerjaan dengan latar belakang program studi terakreditasi. Betul. Gitu. Dan ini bukan klaim internal loh teman-teman ya. Bu Agustina ini walaupun beliau itu kan kepala quality insurance ya, kepala bidang quality insurance, penjaminan mutu eksternal tapi di internal, tapi beliau sekaligus sebagai asesor lembaga akreditasi mandiri, betul ya Bu ya? Ya, istilahnya kita tanya langsung ke orang yang capable tadi, gitu ya. Jadi klaim itu bukan dari sebenarnya bukan self claiming, tapi karena beliau itu adalah asesor dari LAM gitu ya. Diberikan kepercayaan untuk menjalankan amanah tersebut. Iya, sehingga datanya valid lah tadi yang disampaikan oleh Bu Tina. Kurang valid apa, Mas? Setiap masyarakat lewat di depan Unisula itu sudah terpampang akreditasinya gitu. Unggul ya. Unggulnya untuk universitas unggul, dan untuk program studi yang ada di Unisula itu sudah 89% ya sudah terakreditasi. Unisula ya? Unisula, oke. Keren. Kalau gitu. Masih nggak percaya lagi nih, buka websitenya. PDDikti, oke. Websitenya Unisula sudah terupload sertifikat unggul kita, gitu ya Pak ya. Keren banget. Oke, Bu Tina. Berarti gini, kalau tadi kan ada, kalau dulu itu kan akreditasi kan pakai abjad ya. Alfabet ya? Alfabet A, B, C. Sekarang kan sudah pakai tadi ya, pakai unggul, baik sekali, baik gitu. Itu gimana sih, Bu? Atau mungkin apa sih yang membedakan, misalnya kita mau lihat nih kampus yang unggul sama baik sekali misalnya, gitu, itu apa Bu? Maksudnya perbedaan mendasarnya apa? Oke, ini saya berbicaranya lebih spesifik di ekonomi saja ya, karena kalau lam-lam yang lain oke, ekonomi, oke. Lembaga akreditasi mandiri, gitu kan. Berarti kalau di FEB namanya LAM-EMBA. LAM-EMBA, iya. Kalau di teknik Bu? LAM teknik. Oke. Kalau Ibu Agustina asesor di LAM-EMBA. LAM-EMBA, oke, baik. Itu ekonomi manajemen bisnis akuntansi. Oke. Gimana Bu tadi Bu untuk pengakuan akreditasi unggul di LAM-EMBA itu menunjukkan daya saing. Jadi menunjukkan daya saing. Jadi kalau ada status akreditasi baik sekali dan unggul, itu dilihatnya adalah daya saing. Kalau yang baik itu mempunyai daya saing di tingkat lokal. Lokal ya. Jadi kayak kalau Semarang ya Semarang aja gitu. Terus kemudian kalau baik sekali itu memiliki daya saing di tingkat nasional gitu, artinya diakui di Indonesia gitu kan, bahwa memiliki mutu pendidikan yang baik. Bagaimana dengan unggul, kan udah Semarang, udah Indonesia gitu ya. Terus yang ini, yang unggul ini berdaya saing di mana gitu? Yang unggul itu berdaya saing internasional. Artinya mutu pembelajaran yang dilaksanakan di FEB Unisula itu sudah setara dengan pendidikan yang dilakukan oleh kampus-kampus yang ada di luar negeri. Keren banget. Keren banget ya. Kapan lagi dapat kualitas pendidikan di luar negeri nih Bu? Di Jalan Raya Kaligawe Semarang saja loh, nggak usah kemana-mana loh teman-teman. Iya. Tapi ini ya, mahasiswa baru kalau sudah memilih FEB Unisula, pastikan fasilitasnya semuanya dipakai. Fasilitasnya itu bukan hanya fasilitas yang fisik ya, tapi yang non fisiknya juga, seperti kerjasama internasional yang dilakukan. Ada banyak kegiatan exchange program, kemudian kegiatan untuk academic society services kayak gitu, PKM ya. Pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan partner-partner kita di luar negeri, kemudian aktif untuk berjejaring dengan mahasiswa yang di luar negeri juga gitu, karena HMC Management itu juga sudah berkolaborasi dengan himpunan mahasiswa yang ada di Malaysia, setahu saya seperti itu ya. Dengan UiTM ya Bu ya. Berarti bisa dikatakan ketika prodi dia memiliki akreditasi unggul,
pasti akan banyak agenda internasional ya. Jelas. Oke, kegiatan agenda internasional gitu. Jadi kalau di dalam proses pembelajaran itu ada kita mengundang tamu guest lectures gitu ya. Jadi dosen-dosen dari luar negeri, kemudian juga ada kegiatan conference, ada kegiatan simposium untuk publikasi penelitian kita, kemudian juga join kolaborasi untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat seperti yang kita lakukan di kita di Malaysia Banyu Biru itu tempatnya di kita, tapi kita melibatkan partner kita dari Malaysia, kemudian dari dari Filipina, dari Jepang itu untuk memberikan kontribusi akademik mereka ke dalam masyarakat kita. Kemudian kalau kita yang keluar itu ya kita melakukan aktivitas-aktivitas yang berkontribusi untuk masyarakat di sana gitu, dengan mengusung isu-isu global. Isu global ya, karena kita tahu ya SDGs. Jadi cita-cita untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, tidak ada kelaparan, tidak ada kemiskinan, kemudian bisa menikmati salah satunya nomor 4 ya, pendidikan yang bermutu. Baik. Akses pendidikan yang bermutu. Jadi saya rasa cita-cita Badan Wakaf Sultan Agung untuk memberikan pelayanan akademik kepada masyarakat yang bermutu sudah tercapai gitu. Karena apa? Karena kita sebagai program studi sudah memperoleh rekognisi unggul dari lembaga akreditasi mandiri ekonomi bisnis itulah. Keren nih, keren banget nih. Oke. Berarti kalau gitu tadi yang Bu Tina sebutkan itu kan kegiatan internasional itu kan banyak. Saya yakin itu kan pasti membutuhkan biaya kan. Iya. Berarti bisa nggak kalau misalnya saya mengatakan bahwa akreditasi unggul itu akan jauh lebih mudah tercapai untuk universitas yang besar, Bu. Maksudnya kan universitas besar dengan mahasiswa yang banyak, punya sumber daya yang banyak gitu ya. Tapi teman-teman ini bukan saya bukan bermaksud untuk mengkerdilkan institusi yang lain ya, gitu ya. Tapi bagaimana, Bu? Maksudnya ketika universitasnya besar, berarti dia akan jauh lebih berpotensi untuk mendapatkan unggul, gitu. Gimana, Bu? Itu menjadi indikator yang sangat mudah ya untuk dilihat ketika size gitu ya, kita bicara tentang ukuran itu dengan rekam jejak yang panjang. Kita kan sudah dari 1962 ya di Unisula sekitar segitulah ya. Jadi 1960-an kalau track mundur lagi sudah lebih lama gitu sebelum menjadi universitas. Jadi dengan rekam jejak untuk melaksanakan pendidikan, pembelajaran, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat, kemudian juga dari fasilitas yang dimiliki oleh institusi untuk mendorong aktivitas internasional. Misalnya ya, kenapa sih kok fasilitas itu penting? Ketika kita menerima mahasiswa asing, itu kita harus punya dormitory gitu. Asrama. Kita harus punya asrama, kita harus membantu mahasiswa asing itu ini mendapatkan akomodasi paling tidak pada masa awal untuk adaptasi mereka kuliah di Indonesia ya, di Semarang gitu kan nggak mungkin juga mahasiswa dari kita ada mahasiswa di bawah beasiswa Muslim ya, UIMS. Unisula International Muslim Scholarship. Itu kan mahasiswa itu kan datang dari berbagai negara ya. Terus tiba-tiba datang ke Semarang suruh cari kos-kosan sendiri itu kan ya nggak mungkin banget gitu ya. Jadi perlu masa orientasi dengan fasilitas akomodasi yang disiapkan, kemudian buddy program, artinya mahasiswa yang menjadi partner mereka untuk bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris tentunya karena menjadi bahasa internasional yang paling banyak dipakai, itu akan memudahkan proses adaptasi mereka. Jadi infrastruktur penting untuk mendukung itu. Kemudian juga lingkungan kampus yang hijau ya. Jadi istilahnya apa kan, kalau mahasiswa belajar itu kan butuh mood, butuh atmosfer, apalagi kalau anak sekarang suka kekinian gitu suka yang instagramable, untuk lokasi yang estetik. Lokasi yang estetik. Ya, memang itu
secara psikologis akan membantu mahasiswa untuk lebih comfort, lebih enjoy dalam pembelajaran. Jadi memang perlu support seperti itu. Dan ya kalau untuk go international perlu support yang kuat, itu memang benar ya. Pendanaan tuh Bu maksudnya? Enggak cuma itu, kayak misalnya jadi, sekarang ada vending machine tuh di bawah tuh buat coffee machine, itu kan juga sangat-sangat mendukung ya Bu Agustina ya. Kenyamanan gitu. Ngerjain tugas di bawah pohon-pohon rindang di Unisula gitu kan. Wah, adem banget gitu ya. Terus kemudian punya co-working space gitu ya. Co-working space, jadi bisa ngobrol-ngobrol santai, adem, dalam AC gitu. Nah, sekarang paling nggak bisa kena panas tuh kayaknya. Iya. Takut hitam ya, skincare-nya luntur. Ayo hubungi. Oke, Bu Agustina, kalau kayak gitu berarti apa yang sudah Bu Agustina sampaikan tentang internasionalisasi tadi adalah indikator-indikator bagaimana fakultas ekonomi seperti menjalin kerangka-kerangka tersebut sampai akhirnya kita berhasil unggul, begitu ya Bu ya? Iya betul ya. Jadi gini ya. Untuk mencapai akreditasi unggul itu ada kriteria yang harus dipenuhi, itu 9 tuh ya. 9 kriteria. 9. Yang pertama itu visi. Jadi visi itu adalah komitmen dari pimpinan institusi untuk kita bisa go global. Artinya apa? Artinya begitu ada komitmen seperti itu, seluruh sumber daya, sarana prasarannya diarahkan untuk ke sana. Terus yang kedua itu ada tata pamong, tata kelola ya. Iya, jadi di situ dan kerjasama, harus ada support untuk kerjasama untuk kita bisa mewujudkan satu tata pamong atau institusi yang sehat lah, intinya gitu ya. Jadi jelas gitu. Terus jelas arahnya itu gimana, terus mau ngapainnya itu jelas. Kemudian yang ketiga, mahasiswa, kriteria mahasiswa. Jadi mahasiswa itu harus punya daya saing internasional. Kalau masuk memang dites bahasa Inggris, nanti kalau lulus harus mencapai kemampuan bahasa Inggris tertentu ya, sesuai dengan standar yang berlaku pada umumnya. Kemudian ada juga keempat SDM. SDM kita tahu di FEB ini guru besarnya sudah banyak sekali ya. Jadi ada, kalau saya tidak salah sudah ada 18 betul. 18 ini sumber daya dosen yang masih jarang dimiliki oleh kampus-kampus FEB lainnya. Kemudian itu kalau dosen ya pasti untuk menjadi guru besar gak mudah ya, pasti harus ada penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan. Kemudian yang kelima sekarang ya itu sarana prasarana. Tadi Mbak Pungki sempat tanya ini, Mas Alfian juga mesti kampusnya gede ya Bu ya. Iya, karena memang sarana dan prasarana. Keuangan juga Bu. Penting. Ya, keuangan dan sarana prasarana. Nah, itu kan sarana. Dari tadi saya ngomongin duit terus ya. Sarana prasarana nggak mungkin kalau nggak ada duitnya gitu ya. Kalau dosen akuntansi memang begitu. Terus yang kemudian yang penting ini 6 itu adalah pendidikan. Pendidikan itu ada jaminan pembelajarannya di situ. Jadi bagaimana kita memberikan kompetensi kepada mahasiswa sampai dengan mereka lulus, untuk mencapai profil lulusannya itu dijamin. Jadi ya kalau ada dosen killer, mungkin ya bukan killer sih ya maksudnya ya. Jadi ada aturan main di dalam kampus, kan nggak mungkin ya mau bolos terus dibiarin kan, nggak mungkin. Betul. Jadi harus masuk kuliah dengan jumlah pertemuan minimum yang harus diikuti, itu memang ada aturan mainnya. Kemudian ada tugas-tugas ya biasa, bagaimana melakukan assessment kalau tidak ada tugas yang diberikan. Terus yang ke-7 ya, yang ke-7 itu adalah penelitian ya dosen, tapi bukan berarti penelitiannya dosen aja nih, mahasiswa juga harus terlibat. Kenapa? Mahasiswa harus punya kemampuan untuk melakukan riset. Artinya ketika di dalam nanti lingkungan pekerjaan yang kompleks, menyelesaikan permasalahan, itu bisa melakukan penyelesaian atau problem solving dengan menggunakan pendekatan-pendekatan ilmiah. Terus yang ke-8 itu ada pengabdian masyarakat, sehingga kampus itu tidak menjadi menara gading. Kan kita punya banyak resources, jadi kita harus membantu masyarakat kita seperti yang kita lakukan, membantu UMKM, kemudian berpartner dengan industri itu untuk mengkontribusikan apa yang kita miliki, kemampuan akademik kita.
jelas itu ada outcome ya. Ini semua kinerja dosen dan mahasiswa ya, kinerja dosen dan mahasiswa ya, bukan hanya dosen saja, untuk bisa mendapatkan pengakuan internasional. Oke. Banyak ya. Banyak banget ya. Jadi siap-siap nih calon mahasiswa masuk ke Unisula, harus siap-siap banyak terlibat. Iya, harus aktif. Harus aktif di kegiatan-kegiatan itu, apalagi internasional ya Bu ya. Apalagi internasional. Iya, girohnya internasional tuh harus sudah dibawa sejak awal masuk Pak. Iya. Oke, berarti kalau ada yang mau cita-cita kuliah terus kemudian pengen keluar negeri? Oh bisa. Ini saya perlu promo nomor HP saya nggak nih? Karena kebetulan Bu Kuki yang biasanya itu ada nomor handphone di bawah ini. Iya, nanti kasih ya. Promosi diri sendiri. Oke, berarti tadi Bu, apa namanya? Ketika ada calon mahasiswa baru, terus kemudian memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisula, dengan pertimbangan akreditasi unggul itu sudah tepat ya? Sangat tepat gitu ya, karena itu tadi smart student itu. Iya, smart student ya. Jadi yang disampaikan sama Bu Tina, terus kemudian apa Bu praktisnya apa? Mesti kan gini, tadi kan Bu Tina menjelaskan dengan panjang dan lebar gitu ya. Maksudnya ini, ketika dia memilih kuliah di sini, terus kemudian dengan pertimbangan akreditasi unggul, apa itu manfaat praktis buat dia gitu? Walaupun tadi sudah ada. Kenapa sih harus kuliah di FEB Unisula gitu kan? Yang unggul. Dengan peringkat akreditasinya unggul. Satu, pasti mendapatkan pekerjaan yang mudah. Kenapa sih? Karena kan memang akreditasi itu adalah tadi ya, jaminan pembelajaran, jaminan mutu pembelajaran untuk mendapatkan kompetensi. Ya, jadi itu. Biasanya juga kalau yang PNS itu mensyaratkan peringkat akreditasi minimum ya. Kalau unggul kan sudah yang paling tinggi ya. Jadi ya itu menjadi benefit kalau yang pengen jadi PNS. Tetapi kalau yang saya mau nih wira swasta, no problem, karena di FEB Unisula untuk yang ingin menjadi wirausaha itu juga diberikan kompetensi ke arah sana. Managerial entrepreneur research academician juga kampusnya karena fasilitasnya bagus, karena desanya itu juga ya kan, tadi kan termasuk kriteria juga. Iya kan, dong. dosennya kan juga berarti. Dosennya juga harus dong. Terus kemudian kayak apa, bisa kita bilang kayak anak-anak ini sudah mempersiapkan diri mereka, bukan hanya mempersiapkan saat mereka sudah masuk ke Unisula, itu juga mereka sudah kita libatkan pada banyak kegiatan gitu ya Bu ya, termasuk kegiatan-kegiatan dari 9 kriteria tadi gitu ya Bu. Harapannya juga mereka tadi bisa lulus seperti yang disampaikan Pak Alfian tadi ya, bisa lulus, mereka bisa mencapai cita-citanya gitu ya. Dan semacamnya seperti itu Bu. Nah kemudian Bu, peran gitu ya Bu ya, pasti nanti peran akreditasi sendiri itu buat mahasiswa yang akan dia bawa mahasiswa bawa nanti setelah lulus itu adalah entrepreneur tadi seperti yang Bu Agustina bilang gitu ya. Itu berarti semuanya ini mulai dari pembelajaran dari entrepreneur, pembelajaran kemudian dari sisi manajerial, bahkan dari satunya lagi akademisi dan research itu ya Bu ya, dan researcher itu ya, itu semua masuk dalam kategori akreditasi Bu, itu semua dijamin dalam akreditasi. Ya, dalam akreditasi itu khususnya untuk yang pembelajaran itu kan ada satu setting kurikulum yang disusun untuk mencapai profil lulusan yang sudah ditetapkan. Jadi itu adalah janji yang harus dipenuhi. Cuma itu bukan janji yang bisa dipenuhi oleh satu pihak. Janji itu harus dua pihak. Artinya apa? Mahasiswa harus ikut terlibat. Ada komitmen. Aktif, ada komitmen. Ada komitmen. Kita sudah berjanji seperti ini, ya bagaimana untuk mewujudkan janji itu harus ada partisipasi aktif dari mahasiswa. Iya. Gitu. Ya, kalau akreditasinya unggul tapi sering bolos kan juga. Ya itu nggak bisa ujian. Itu nggak bisa ujian.
Jadi kalau di jaminan pembelajaran kita salah satunya mahasiswa itu minimum hadirnya 85%. Oh, malah 85 ya, bukan 75 Bu ya? Oh, jangan. Itu mentok itu ya? Iya, kan naik. Kalau dulu 75% boleh, sekarang naik 85%. One day 100% tuh ya. Oh, oke, one day 100% gitu. Artinya nggak boleh tuh nggak masuk. Terus gimana nggak masuk kok terus mau jadi akademisi kan nggak punya kompetensi. Makanya tadi saya sampaikan. Jadi janji ini perlu komitmen, partner ya. Jadi kolaborasi antara program studi, dosen, mahasiswa itu jadi satu simbiosis gitu kan. Simbiosis yang saling terkait gitu. Nggak bisa satu pihak saja. Kalau dari jawaban-jawaban Bu Agustina ini berarti bisa dibilang nih akreditasi itu bukan hanya sekedar sebuah sertifikat yang kemudian sertifikat itu nanti bisa melekat pada legal formal ijazah doang. Tapi akreditasi itu nemenin nih Pak Alfian, nemenin dari si mahasiswa, calon mahasiswa mulai masuk menjadi mahasiswa sampai dia lulus itu ditemenin terus dengan proses akreditasi dengan ketatnya kurikulum ya, dengan dosen-dosen dengan kualitas sedemikian rupa, prasarana yang menemani ya. Jadi akreditasi itu berjalan terus mengiringi mahasiswa sampai dengan dia lulus gitu ya. Pada akhirnya memang secara legal formal dibuktikan muncul nih di ijazah gitu ya. Mungkin ini teman-teman juga harus paham ya. Jadi yang diketahui itu ada akreditasi gitu, peringkat akreditasi program studi. Tapi akreditasi itu adalah pengakuan dari pihak eksternal bahwa kita ini punya status akreditasi unggul ya, artinya jaminan pembelajarannya berdaya saing internasional. Jangan lupa ada penjaminan mutu internal di dalamnya. Jadi di Unisula itu ada penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal. Artinya yang internal ini kita menjamin mutu kita. Kita lakukan penetapan standar, kemudian melakukan audit seperti itu untuk kemudian siap dinilai oleh pihak eksternal. Ya, akreditasi itu adalah tahapan dari input, proses, output, outcome. Ya itu yang tadi dibilang kayak QC gitu ya Bu ya. Kalau di manufacturing kan ada QC-nya lah ya. Itu jadi stempelnya stempel unggul mahasiswa. Cepat unggul gitu ya. Udah cap unggul gitu ya. Oke. Kayaknya udah lama udah ya. Mungkin closing statement Bu Tina. Asik banget soalnya. Akreditasi itu berat tapi kok jadi asik gitu. Ya kan kalau dibicarakan asik, tapi kalau dijalani ya seperti ini ya seperti inilah. Jadi waktu-waktunya pasti padat gitu ya dengan aktivitas untuk mencapai KPI tertentu. Iya betul. Nah kalau closing statement dari saya berarti ya untuk calon mahasiswa jangan lupa untuk memilih program studi yang punya peringkat akreditasinya unggul, karena itu adalah tempat yang paling tepat untuk Anda menginvestasikan waktu. Ingat ya, waktu nggak bisa diputar kembali loh. Gitu. Jadi antara 3,5 tahun sampai 4 tahun Anda menginvestasikan waktu untuk meningkatkan kompetensi. Jadi jangan salah pilih partner untuk mencapai cita-cita masa depan. Jadi Unisula jawabannya. Kok saya dikit-dikit ngomongnya pakai Iya, sekali lagi terima kasih Bu Tina ya atas penjelasannya. Berarti tadi teman-teman ya sudah dipastikan, sudah dikonfirmasi lagi. Ternyata hasil surveinya ya nggak salah ya. Jadi kalau teman-teman sudah aware terkait dengan akreditasi institusi, itu teman-teman tidak salah. Karena tadi ada jaminan pembelajaran, ada fasilitas, ada kegiatan, ada banyak kegiatan internasional sehingga teman-teman nanti ketika kuliah ya bisa bisa mendapatkan banyak ilmu gitu ya, link dan lain sebagainya. Itu the best lah pokoknya. Bu Puki, terakhir mungkin Bu Puki apa? Terakhir mungkin saya mau bilang kepada teman-teman semuanya ya, jangan khawatir, Pak Alfian sudah mengatakan, Bu Agustina sudah menguatkan statement-statement dari hasil surveinya Pak Alfian nih teman-teman semuanya ya. Jadi yuk kita masuk di sini sebagai keluarga ya, dan jangan lupa internasionalisasinya diperkuat bareng-bareng ya. Terus kemudian Bu Puki sekarang sering pakai kenapa? Gitu ya? Iya, kenapa? Nggak tahu nih, kayak banyak efek-efek Jawa Baratnya nih belakangan nih. Waduh.
Kode apa ceper ada? Aduh, nggak tahu nih, mungkin kita akan pergi kerjasama ke Jawa Barat. Gitu, jalan-jalan lagi ya? Mungkin ya. Dari Turki ya. Iya, dari Turki mungkin ya, mungkin nggak tahu. Itu hanya di di alam bawah sadar saya saja. Terima kasih untuk perhatiannya. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman semua sobat FE. Terima kasih Bu Agustina, terima kasih Bu Pungki. Insyaallah kita ketemu lagi di Room to One selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.